Jadi saya hanya membeli Mercy harga Avanza, naiknya kapan? Saya tidak tahu. Saya hanya punya kesabaran untuk menunggu sampai kapan dia naik. Naiknya kapan saya tidak tahu. Jadilah pelaku pasar modal yang berintegritas dan beretika, maka Anda akan dihormati masyarakat. Ya. Jadilah seorang pelaku pasar modal yang dihormati. Bukan seorang pelaku pasar modal yang pekerjaannya tipu sana tipu sini. Jadilah pelaku pasar modal yang dihormati. Karena adanya corona, pemerintah menganjurkan agar melakukan study and work from home. Ternyata ini sudah saya lakukan selama 24 tahun. Ya. Ini beliau, Carlos Slim, pernah menjadi orang terkaya di dunia. Dia mengatakan, anyone who is not investing now is missing a tremendous opportunity. Siapapun yang tidak berinvestasi sekarang, dia kehilangan kesempatan yang luar biasa. Terakhir, belilah saham ketika sedang pandemi. Jangan tunggu pandemi usai, karena Anda akan ketinggalan dan harga saham sudah naik tinggi. Inilah sharing saya mengenai berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Apakah Pak Lo bisa sekaya sekarang kalau tidak berinvestasi di saham? Saya bisa tolong jawab Pak, tidak gitu ya Pak ya? Pasti tidak ya. Ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa saham is the best investment alternatif. The best choice. The best choice. Jadi sampai hari ini Pak Lo masih memegang teguh prinsip itu. Pertanyaan berikutnya dari Pak Tony, bagaimana strategi Pak Lo dalam money management dan menyusun portfolio saham? Berapa cara pembagian persentase satu saham maksimum dalam portofolio? Kenapa Pak Lo sangat menyukai sektor komoditas? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Saya banyak mendapatkan keuntungan dari sektor komoditas. Kalau dulu ada PT Timah, ada Indika Energi, perusahaan tambang batubara, ada Indakiat, Pulp and Paper, juga komoditas. Karena komoditas itu berfluktuasi. Kadang harga batubara $100, kadang harga batubara $50. Ketika harga batubara $50, harganya pun turun jadi 106 seperti itu. Tapi harga batubara yang turun $50, satu hari bisa mentah lagi ke $100. Jadi saya membeli batubara ketika lagi bad time, lagi harganya murah, saya beli, saya simpan, karena saya tahu ini namanya komoditas, satu hari harga sahamnya akan kembali ke 100. Ketika 100, perusahaan tambang batubara untung besar, harga sahamnya naik 4.000%, dan saya jual. Kalau saya beli sektor yang lain mungkin tidak bisa dapat capital gain yang sehebat itu. Tentu saja saya suka komoditas karena bisa mendapatkan capital gain yang sangat besar. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Lo. Ada pertanyaan berikutnya dari Sulistianti. Siang Pak Lo Keng Hong, boleh kasih sedikit tips bagaimana strategi investasi di pasar modal pada masa pandemi seperti sekarang ini? Strategi pandemi seperti yang saya sudah sampaikan. Belilah di saat pandemi, karena pandemi ini harga-harga saham turun, uang kita seluruhnya kita belikan saham, tapi tentu saja perusahaan yang bagus dan murah, harus ada syaratnya. Semua uang kita belikan saham. Nanti setelah pandemi usai, vaksin, pandemi usai, maka harga saham itu akan naik. Ya. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Jadi itu strateginya, beli sekarang. Ketika pandemi usai, harga sahamnya udah naik terbang, semuanya balik ke harga yang semula. Jangan sampai kita ketinggalan kereta. Itu strateginya, beli sekarang, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Lo. Ada lagi pertanyaan dari Arbitra Hutas
suhud. Krisis ini menimbulkan kerugian dari berbagai sektor saham, mungkin harganya maksudnya turun. Menurut Pak Lokengho, sektor apa yang lebih cepat pulih seiring dengan normalnya kondisi? Lebih cepat pulih ya. Mungkin komoditas pulih, perbankan pulih kembali, ya. Rasanya pandemi ini tidak begitu parah buat perusahaan publik. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan berikutnya, oke, dari Gama Paksi Baskara Pak, ingin bertanya, pada saat awal Bapak memulai sebuah investasi di sebuah saham, dan Bapak sudah menganalisis saham tersebut, bagaimana metode yang Bapak pakai untuk menempatkan dana? Apakah dollar cost averaging, maksudnya mungkin masuk bertahap, ataukah lamsam ya Pak, sekaligus beli banyak? Kalau kita sudah mendapatkan perusahaan yang bagus dan murah, sebetulnya harus kita dorong semuanya. Uang kita ada berapa langsung kita belikan. Karena kalau kita beli saham yang bagus dan murah, kemungkinan kita beli turun di bawah lebih sulit daripada dia. Karena perusahaan yang bagus dan murah lebih berpotensi naik daripada dia turun. Jadi kalau kita memang punya uang, ya ada berapa ya kita belikan saham aja. Tapi harus memenuhi syarat itu, perusahaan itu bagus dan murah. Kalau kita sudah ketemu Mercy yang dijual di harga Innova, jangan tunggu, hajar semuanya duitnya, semua habis. Karena lebih mungkin si harga saham itu naik daripada turun. Karena kita sudah mendapatkan sebuah Mercy dijual di harga Innova, jangan tunggu lagi. Semuanya dorong. Ya, terima kasih Pak Lo. Pertanyaan berikutnya dari Nikadek Laksmi, Pak. Selamat siang Pak Lo. Tahun lalu CMSE saya belum bisa ikut. Namun tahun ini secara online saya akhirnya bisa ikut. Pertanyaannya adalah, boleh di-sharingkan Pak, bagaimana Bapak bisa mengenal saham? Ya, dulu kan mungkin belum seluas ini informasinya. Kemudian bagaimana peran pasangan di dalam kesuksesan Bapak berinvestasi di pasar modal sehingga sukses seperti sekarang ini? Mungkin maksudnya istri ya Pak, atau dulu pacar mungkin Pak. Silakan Pak Lo. Pertama kali saya mengenal pasar modal itu, saya bekerja di bank, hanya ikut-ikutan. Teman-teman pada beli saham pada booming, saya hanya ikut-ikutan. Jadi saya tidak tahu, saya juga beli kucing dalam karung, ikut-ikutan. Pertama kali saya beli saham, IPO Gajah Surya Multifinance, begitu saya listing, saya ingin jual, harganya anjlok, saya rugi. Yang kedua kali saya beli saham IPO Astragrafia, listing nanti saya jual, ternyata listing juga turun, jadi rugi juga. Jadi pertama kali ya ikut-ikutan teman, karena sekantor pada beli saham, dan saya lihat juga saham itu sangat menguntungkan, naiknya gila-gilaan, jadi saya tertarik, tergiur. Mengenai pasangan, ya. Saya bersyukur sekali istri saya sangat percaya kepada saya. Semua keputusan di tangan saya. Ya. Bersyukur sekali. Andai kata istri saya tidak mempercayakan saya, mungkin saya tidak bisa jadi seperti hari ini. Dan saya lihat banyak ibu-ibu yang memegang uang keluarga. Semua uang dipegang sama istri. Sehingga si bapak ini apapun jadi bodoh. Si suami jadi bodoh karena dia mau beli apapun, beli saham tidak dikasih sama istrinya. Ya. Tapi saya bersyukur istri saya sangat percaya kepada saya sehingga saya bisa seperti ini karena ada peran istri saya. Coba kalau istri saya dominan, uang keluarga dipegang sama istri saya, mungkin saya jadi suami yang bodoh.
Kira-kira begitu Pak, saya bersyukur punya pasangan yang mempercayakan uang keluarga kepada saya. Ya, terima kasih Pak Lo. Pertanyaan dari Edgar di Harja, Pak. Selamat siang Pak Lo. Saya value investor dari Surabaya. Ketika Pak Lo membeli sebuah saham bagus yang menurut Bapak under value, berapa tahun ekspektasi Bapak hold saham itu sampai saham itu kembali ke harga yang menurut Bapak wajar? Saya membeli Mercy harga Innova atau Mercy harga Avanza. Tapi saya tidak tahu kapan dia bisa kembali jadi harga Mercy lagi. Jadi yang saya tahu hanya saya beli Mercy harga Avanza nih murah sekali. Ya. Saya membelinya dan kembali ke harga Avanza, ke harga Mercy, saya tidak tahu kapan. Tapi saya beruntung, saya pegang Indica Energy, dia balik ke harga dari 100 ke naik ke 4.000 hanya perlu waktu 2 tahun. Saya beli Indakiat naik dari 1.000 ke 20.000 hanya perlu 1,5 tahun. Itu menurut saya sangat cepat sekali. Jadi saya hanya membeli Mercy harga Avanza, naiknya kapan saya tidak tahu. Saya hanya punya kesabaran untuk menunggu sampai kapan dia naik. Naiknya kapan saya tidak tahu. Oke. Terima kasih Pak Lo. Pertanyaan dari Amar Caniago, Pak Lo. Ingin bertanya, Warren Buffett sering mengatakan, ini salah satu quote-nya Warren Buffett, it is far better to buy wonderful companies at fair price than fair business at wonderful price. Oke, saya ulangi ya Pak. It is far better to buy wonderful company at fair price than fair company at wonderful price. Apakah Pak Lo sependapat dengan statement beliau? Sebab menurut saya melihat saham-saham Pak Lo ada yang menurut saya perusahaannya fair, tapi Bapak belinya di wonderful price. Saya rasanya nggak pernah beli perusahaan yang biasa wonderful price, nggak mungkin. Semua yang saya beli saham-saham saya at diskon besar, ya. At diskon besar. Contohnya, saya punya perusahaan yang kurang begitu bagus, misalnya perusahaan tongkang batubara terbesar di Indonesia, MPSS. Perusahaan itu kurang begitu bagus. Tapi saya kan belinya 300. Kalau kita buka search di Google, Indica Energy membeli MPSS itu 1.630. Saya membeli 300. Selalu at discount. Nggak pernah saya beli at wonderful price. Yang saya lakukan selama ini adalah beli wonderful company at discount. Nggak mungkin saya, itu pasti keliru. Nggak mungkin saya beli perusahaan yang biasa wonderful price, nggak mungkin. Semua saham saya semua saham diskon semua, saham murah semua. Ya, mungkin yang dimaksud wonderful price di sini dengan harga diskon, Pak. Oh, harga diskon ya. Oke. Maksud saya, saya pikir wonderful price itu harga yang mahal, enggak ya? Ada diskon ya, oke. Jadi Pak Lo juga ada membeli saham yang mungkin fair aja sahamnya, tapi harganya murah, wonderful. Seperti tadi sudah jelasin ya. Ya, ada juga yang seperti kurang itu. Bagus, tapi diskon besar. Tapi tentunya Bapak juga pernah membeli wonderful company gitu ya. Seperti Indica Energy, untung 4.000% dalam 2 tahun, beli Indakiat, naik 1.900%, ya. Atau beli United Tractor, ya bisa. Tapi ada juga company-company yang saya menunggu lama, belum naik ya. Ada yang cepat, ada yang perlu waktu lama. Oke, wonderful company at wonderful price ya Pak. Contoh-contoh yang tadi Bapak berikan. Wonderful price maksudnya harganya murah. Murah. Gitu. Ya itu yang saya lakukan. Saya kira tadi harganya mahal gitu, nggak mungkin kalau saya beli harga mahal. Ya, pertanyaan terakhir dari Janet Gowito Pak. Halo Pak Lo, mau tanya sedikit. Kebetulan saya baru berinvestasi di pasar saham. Saya berencana mengadopsi konsep atau strategi value investing seperti Bapak.
Tapi saya hanya tahu apa kriteria Bapak untuk menentukan waktu yang tepat untuk menjual saham. Benchmark-nya apa? Nah, ini menarik nih Pak. Jadi kapan menjualnya? Kapan waktunya menjual ya? Sederhana Pak. Ketika kita mendapatkan perusahaan yang Mercy dijual harga Avanza, kapan jualnya? Ya tunggu balik lagi ke harga Mercy Pak. Yeah. As simple as that ya. Berinvestasi di saham itu sangat mudah. Lulusan SD saja bisa menjadi orang yang piawai di dalam berinvestasi di saham. Contohnya saya. Saya kuliah dulu di Fakultas Sastra. Saya nggak ngerti soal keuangan, ekonomi makro, segala macam, saya nggak ngerti. Saya cuma tahu, saya lulusan Fakultas Sastra, saya adalah seorang sastrawan. Ya. Rektor saya Sultan Takdir Salisyabana, seorang pujangga. Jadi berinvestasi saham sangat murah sekali. Seperti Jeff Bezos tadi bilang ke orang, very simple, sederhana sekali Pak. Iya Pak. Pak Lo, kalau boleh dijawab, ada beberapa pertanyaan. Ada orang yang mencoba untuk melakukan value investing, tapi belum berhasil. Kira-kira apa tips Bapak kepada investor yang belum berhasil melakukan value investing ini? Apakah dia sudah membeli saham yang tepat atau belum? Ya, betul-betul apakah dia membeli seperti yang tadi saya katakan, value investing itu adalah membeli Mercy harga Avanza. Jangan-jangan dia terbalik. Ya. Dia beli Avanza harga Mercy, itu yang banyak. Ya. Jadi tidak berhasil. Atau sudah berhasil tapi lama untuk kembali ke harga wajarnya. Cuman saya nggak tahu sih saham apa yang dia beli. Ya. Ya Pak. Kalau tahu saham apa yang dibeli, komentarnya jawabannya lebih enak, ya, lebih gampang, lebih mudah. Selama ini kita mengenal kisah sukses Pak Lo nih. Mungkin Pak Lo bisa cerita sedikit. Ada juga yang mungkin Pak Lo membuat kesalahan dan belajar dari kesalahan itu. Tentu saja banyak Pak. Kan tadi saya sudah jelaskan. Pertama kali saya beli saham sudah rugi Pak. Kedua kali saya beli saham juga rugi Pak. Dan yang terakhir hampir saya tergeletak. Hampir tergeletak ya. Saham yang saya beli turun banyak sekali. Ya. Untung saham itu bisa kembali. Kalau enggak, saya mengalami kerugian yang sangat besar. Tapi untunglah bisa berbalik kembali. Tapi kejatuhan itu membuat saya dapat pelajaran yang sangat banyak. Kejatuhan itu saya mendapatkan pelajaran yang sangat banyak sekali. Untuk berhati-hati, jangan lagi membeli perusahaan yang punya tata kelola yang buruk. Ya. Pak Lo, ada satu pertanyaan terakhir. Kalau Pak Lo berkenan menjawab ya. Pak Lo berinvestasi di sebuah saham BMTR. Oh iya. Apa pertimbangan Bapak berinvestasi di saham ini, Pak? Pertimbangannya sederhana. Perusahaan kalau lihat PI hanya 3 kali, ya. Price to book hanya 0,3 misalnya. Harga saham sudah jatuh dari tertingginya dari 2.750 turun ke 200, sudah terdiskon 90% lebih. Kalau kita lihat anak perusahaannya MNCN itu 6 bulan masih menghasilkan laba 951 miliar. MNCN itu it is a wonderful company. Dia di tengah pandemi 6 bulan masih menghasilkan laba 951 miliar ya. Tapi harga sahamnya terdiskon begitu besar. Dia punya wonderful company, Pak. Baik. Terima kasih karena waktu juga sudah saatnya berakhir.